Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gela Ramadan, kelas C, Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Peternakan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang praktikum ichtiologi, yaitu anatomi ikan. Anatomi ikan adalah studi tentang bentuk atau morfologi dari ikan. Studi ini tampaknya kontras dengan fisiologi ikan, yang merupakan studi tentang bagaimana bagian-bagian komponen ikan berfungsi pada ikan yang hidup. Dalam praktikannya, anatomi ikan dan fisiologi ikan saling melengkapi. Anatomi ikan mengenai struktur ikan, organ atau bagian-bagian dari komponennya seperti kita amati di atas meja pembedahan atau di bawah mikroskop, dan fisiologi mengenai bagaimana komponen-komponen tersebut berfungsi pada ikan yang hidup. Ikan mas memiliki bentuk tubuh yang agak memanjang dan sedikit memipih ke samping. Sebagian besar tubuh ikan mas ditutupi oleh sisik. Moncongnya terletak di ujung tengah dan dapat disembulkan pada bibirnya yang lunak. Terdapat 2 pasang sungut dan tidak bergerigi. Sistem pencernaan ikan dimulai dari mulut. Habis itu lanjut ke rongga mulut, faring, esofagus, lambung, pylorus, usus, rektum, dan anus. Pada sistem reproduksinya, dalam melakukannya, ikan jantan dan ikan betina akan saling mendekat. Lalu ikan betina akan mengeluarkan telur, kemudian ikan jantan akan mengeluarkan spermanya. Sperma dan telur akan bercampur di dalam air yang disebut oviparus. Secara umum, ikan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu caput kepala, terungkus badan, dan cauda ekor. Nah, selanjutnya yaitu morfometrik. Morfometrik adalah ciri yang berkaitan dengan ukuran tubuh atau bagian tubuh ikan, misalnya panjang total dan panjang baku. Ukuran ini merupakan salah satu hal yang dapat digunakan sebagai ciri taksonomi saat mengidentifikasi ikan. Nah, selanjutnya yaitu meristik. Meristik adalah ciri yang berkaitan dengan jumlah bagian tubuh dari ikan, misalnya jumlah sisik pada garis rusuk, jumlah jari-jari keras dan lemah pada sirip punggung, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sistem otot pada ikan. Yang pertama ada otot rangka. Susunan otot rangka pada badan mempunyai sifat kokoh dan berfungsi membentuk tubuh untuk bergerak. Bekas-bekas otot bagian lateral akan nampak sebagai daging jika akan dikuliti atau dipotong secara melintang. Yang kedua, otot jantung. Tersusun atas otot dan jaringan pengikat. Otot jantung berwarna merah gelap. Hal ini berbeda dengan otot bagian badan yang biasanya berwarna coklat. Susunan otot jantung dibungkus oleh sesuatu selaput, yaitu disebut perikardium, dan bagian dalam disebut endokardium. Sifat otot tidak dipengaruhi oleh saraf sadar. Yang ketiga yaitu otot polos. Otot ini terdapat beberapa bagian, antara lain di saluran pencernaan, gelembung renang, saluran reproduksi dan ekreksi, di mata, dan sebagainya. Selanjutnya, sistem rangka pada ikan. Sistem rangka adalah bagian penyusun tubuh ikan yang terdiri dari tulang sejati dan tulang-rawan yang menempel pada tendon dan ligamen. Tulang-tulang rawan tersusun dari sel-sel rawan dan matrik rawan dan dilapisi oleh membran yang dinamakan perichroidium. Berikut adalah beberapa dokumentasi video dan foto selama praktikum ichtiologi. Besar antara kedua keping tutup insang pada kedua sisi kepala. Jarak lurus terbesar antara kedua keping tutup insang. Kedua keping tutup insang. Itu besar kan? Berarti ini dari sini. Sama ini di sini. Mantan, nurung, tinggi bagus. Kedua keping tutup insang pada kedua sisi kepala. 6. Garis tegak tengah rongga mata. Garis tegak panjang, garis tengah
Jalan berat kalau sudah tinggi maka mulut keras lebar-lebarnya. Apalagi yang sama. Ayo, ayo. Baik, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.